Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'arofa dengan NIM 202312210004 dari kelas Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis saya dengan judul merumuskan kesuksesan dengan bisnis kos. Bisnis kos. Alasan saya mengapa memilih usaha kos adalah yang pertama, permintaan yang tinggi. Kebutuhan masyarakat dan tempat tinggal setiap tahunnya meningkat, terutama dalam hal kos-kosan. Setiap tahun akan bermunculan penyewa baru seperti mahasiswa ataupun karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Yang kedua, pendapatan yang stabil. Jika dikelola dengan baik, usaha kos bisa memberikan pendapatan yang stabil setiap bulan dari pembayaran sewa. Ini bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang baik. Ketiga, peningkatan nilai properti. Seiring waktu, nilai properti biasanya akan meningkat, terutama jika lokasi kos berada di area yang berkembang atau strategis. Ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang baik. Yang keempat, fleksibilitas. Menjalankan usaha kos memberikan fleksibilitas dalam hal manajemen waktu dan sumber daya. Kita bisa memilih untuk mengelola sendiri atau menyewa jasa manajemen properti. Yang kelima, potensi ekspansi. Jika usaha kos kita berjalan sukses, ada potensi untuk ekspansi dengan menambah jumlah kamar atau bahkan membuka kos di lokasi baru. Namun, penting untuk diingat bahwa memulai dan mengelola usaha kos memerlukan komitmen, waktu, dan usaha. Kita perlu meminimalisirnya. Yang pertama, tingkat keterisian yang rendah. Risiko ini terjadi ketika unit-unit kos sering kosong, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan dan keuntungan. Untuk meminimalisir risiko ini, lakukan riset pasar secara cermat sebelum membeli atau membangun properti kos. Pastikan ada permintaan yang cukup untuk unit kos di lokasi yang kita pilih. Tawarkan fasilitas dan layanan yang menarik untuk menarik penyewa potensial. Yang kedua, manajemen penyewa dan konflik antar penyewa. Mengelola penyewa dan konflik antar penyewa bisa menjadi tantangan. Kita mungkin menghadapi penyewa yang membayar sewa terlambat, tidak mematuhi peraturan, atau terlibat dalam perselisihan dengan penyewa lainnya. Untuk meminimalisir risiko ini, penting untuk memiliki kontrak sewa yang jelas dan tegas serta responsif terhadap keluhan atau masalah yang timbul dari penyewa. Yang ketiga, perawatan dan perbaikan properti. Perawatan dan perbaikan properti yang rutin adalah bagian penting dalam menjaga kualitas kos. Tantangan dalam hal ini adalah mengelola biaya dan waktu yang terkait. Untuk meminimalisir risiko ini, lakukan perencanaan keuangan matang dan alokasikan dana untuk perawatan dan perbaikan secara berkala. Yang keempat, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada bisnis kos. Misalnya, aturan tentang sewa atau peraturan pembangunan properti dapat berubah, mempengaruhi keuntungan dan cara Anda menjalankan bisnis. Untuk meminimalisir risiko ini, selalu ikuti perkembangan regulasi dan kebijakan terkait bisnis properti dan kos, dan jalin hubungan baik dengan pihak berwenang setempat. Yang kelima, risiko keuangan dan manajemen keuangan. Risiko keuangan termasuk biaya operasional yang tinggi atau keterlambatan pembayaran sewa juga merupakan tantangan dalam bisnis kos. Untuk meminimalisir risiko ini, penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya operasional secara cermat. Selalu lakukan monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, kita dapat meminimalisir resiko tersebut dan menjalankan bisnis kos dengan lebih efektif dan mencapai keuntungan maksimal. Meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita harus menghitung semua biaya operasional yang diperlukan seperti biaya perawatan, listrik, air, dan lainnya. Dengan mengetahui beberapa biaya operasional, kita bisa menetapkan harga sewa yang tepat. Kedua, menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik akan membantu kita memahami beberapa banyak modal yang kita butuhkan dan bagaimana kita akan mendapatkan modal tersebut. Rencana ini juga akan membantu kita mengidentifikasi berapa banyak pendapatan yang kita harapkan untuk menerima dan bagaimana kita akan menggunakan uang tersebut. Ketiga, mencari sumber pendanaan. Ada banyak cara untuk mendapatkan dana seperti pinjaman bank, investor, atau bahkan tabungan pribadi. Kita harus mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap opsi sebelum membuat keputusan.